Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah seorang kiai yang menjemput maut. Ada sebuah kisah yang menurut sirah pernah terjadi pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam yang berdialog dengan malaikat maut saat terjadinya sakaratul maut. Sahabat Allah tersebut bertanya, dapatkah engkau memperlihatkan rupamu saat engkau mencabut nyawa manusia yang gemar berbuat dosa? Lalu malaikat menjawab singkat, engkau tak akan sanggup. Lalu dijawabnya kembali, aku pasti sanggup, tegas beliau. Baiklah, berpalinglah dariku, pinta sang malaikat. Saat Nabi Ibrahim alaihissalam berpaling kembali, di hadapannya telah berdiri sesosok makhluk berkulit legam dengan rambut yang berdiri, berbau busuk, dan berpakaian serba hitam. Dari hidung dan mulutnya tersembur jilatan api. Seketika itu pula Nabi Ibrahim alaihissalam pun jatuh pingsan. Ketika tersadar kembali, beliau pun berkata kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, seandainya para pendosa tersebut tak menghadapi sesuatu yang lain dari wajahmu di saat kematiannya, niscaya cukuplah itu menjadi hukuman untuk dirinya. Di kesempatan lain, kisah yang diriwayatkan oleh Ikrimah dari Ibnu Abbas ini menceritakan Nabi Ibrahim alaihissalam yang meminta malaikat maut mengubah wujudnya saat mencabut nyawa orang-orang beriman. Dengan mengajukan syarat yang sama kepada Ibrahim alaihissalam, malaikat maut pun mengubah wujudnya. Maka di hadapan Nabi yang telah membalikan badannya kembali, saat itu telah berdiri sesosok pemuda tampan yang gagah, berpakaian indah yang menyebarkan aroma wewangian yang sangat harum semerbak. Seandainya orang beriman melihat rupamu saat itu dan di saat kematiannya, niscaya cukuplah itu sebagai imbalan amal baiknya, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari cuplikan kisah tersebut, apakah bisik-bisik misteri tentang penampakan malaikat maut menjelang ajal seseorang benar adanya? Di dalam pergaulan sehari-hari, kita sering mendengar kisah dari mulut ke mulut tentang seorang yang tiba-tiba melihat sesuatu ketika salah seorang kerabatnya tengah menghadapi sakaratul maut. Apakah hal tersebut berupa bayangan hitam, bayangan putih, ataupun hanya gumaman dialog mirip kata-kata yang dilontarkan oleh orang yang mengigau? Namun yang pasti, selain Nabi Ibrahim alaihissalam, dari beberapa riwayat, Nabi Daud dan Nabi Isa alaihissalam juga pernah dihadapkan pada fenomena penampakan malaikat maut tersebut. Kisah sakaratul maut tersebut belum seberapa bila dibandingkan dengan sakaratul maut itu sendiri. Sakaratul maut adalah sebuah ungkapan untuk menggambarkan sebuah rasa sakit yang menyerang inti dari jiwa manusia dan menjalar ke seluruh tubuh bagian dari manusia itu sendiri, sehingga tak satu pun bagian yang terbebas dari rasa sakit tersebut. Malapetaka paling dahsyat di kehidupan paripurna manusia ini akan memberi rasa sakit yang amat sangat dan tentu saja berbeda-beda pada setiap manusia. Untuk menggambarkan rasa tersebut, Rasulullah SAW pernah berkata, kematian yang paling mudah adalah serupa dan sama halnya dengan sebatang duri yang menancap di selembar kain sutra. Lalu apakah duri itu dapat diambil tanpa membawa serta bagian kain sutra yang terkoyak-koyak sebelumnya? Sangat mengerikan, bukan? Namun di bagian lain Rasulullah seperti yang dikisahkan oleh Al-Hasan pernah menyinggung perihal kematian, mengenai cekikan dan rasa pedih yang amat sangat. Sakitnya sama dengan 300 tusukan pedang pada tubuh. Sabda beliau saat itu, diriwayatkan ketika ruh Nabi Ibrahim alaihissalam akan dicabut, Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada Ibrahim, bagaimana engkau merasakan kematian, wahai Ibrahim? Lalu beliau pun menjawab, seperti sebuah pengait yang dimasukkan ke dalam gumpalan bulu yang basah, yang kemudian ditarik dengan paksa. Lalu kata Allah, yang seperti itulah sesungguhnya sudah kami ringankan atas dirimu, ujar Allah dalam firman-Nya. Tentang sakaratul maut, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, manusia pasti akan merasakan derita dan rasa sakit kematian yang amat sangat, dan sesungguhnya sendi-sendinya akan mengucapkan selamat tinggal satu sama lain, seraya berkata, sejahteralah atasmu. Sekarang kita saling berpisah hingga datang hari kiamat kelak. Jadi sebelum kita mendekati sakaratul maut atau menemuinya, Rasulullah sudah memberi solusi kepada manusia. Jika ajal telah tiba, tak perlu kita takut menghadapinya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.